Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang teori asal-usul kehidupan di bumi dan teori asal-usul nenek moyang Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu asal-usul kehidupan di bumi. Yang pertama, zaman Arkeozoikum. Organisme pertama yang ditemukan yaitu berasal dari spesies Cyanobacteria. Bakteri jenis ini menggunakan metana, amonia, dan sulfat untuk berfotosintesis menghasilkan oksigen. Penumpukan oksigen oleh bakteri ini memakan waktu yang sangat lama sebelum nantinya diperlukan untuk keberlangsungan kehidupan organisme selanjutnya. Yang kedua, zaman Paleozoikum. Paleozoikum artinya zaman bumi purba, berlangsung sekitar 541 hingga 252 juta tahun yang lalu. Paleozoikum berasal dari bahasa Yunani yang berarti palaio atau tua dan zoolon atau hewan atau kehidupan purba. Masa awal ketika permukaan bumi sudah memiliki hidrosfer atau lapisan air dan atmosfer atau lapisan udara. Organisme invertebrata mulai muncul pada zaman ini. Contohnya adalah ubur-ubur, koral, cacing, dan beberapa hewan laut lainnya. Beberapa tumbuhan paku juga sudah mulai bermunculan di zaman ini. Yang ketiga, zaman Mesozoikum. Masa ketika permukaan bumi sudah mulai stabil. Munculnya dinosaurus pada masa ini menyebabkan masa ini disebut dengan zaman reptil atau zaman dinosaurus. Mesozoikum berarti kehidupan tengah, diambil dari bahasa Yunani meso yang berarti antara dan zon yang berarti hewan atau makhluk hidup. Era ini terbagi dalam 3 periode yang masing-masingnya memiliki masa awal, tengah, dan akhir. Dan yang keempat, zaman Neozoikum. Zaman setelah kepunahan dinosaurus ketika permukaan bumi didominasi mamalia dan burung. Berawal dari 60 juta tahun yang lalu sampai sekarang. Zaman ini dibagi menjadi 2, yaitu zaman tersier atau zaman ketiga dan zaman kuarter atau zaman keempat. Pada zaman tersier, reptil raksasa mulai berkurang, berganti dengan jenis-jenis binatang mamalia. Zaman ini terbagi menjadi Paleosen, Eosen, Oligosen, Miosen, dan Pliosen. Pada zaman Paleosen, hewan primata mulai bermunculan. Primata ini bertubuh lebih besar dari gorila dan disebut dengan gigantrofi. Sementara itu, pada zaman kuarter, mulai muncul tanda adanya kehidupan manusia purba. Zaman kuarter berlangsung sekitar 2 juta tahun yang lalu. Zaman kuarter terbagi 2 masa, yakni masa Pleistosen yang merupakan awal kehidupan manusia dan seringkali disebut dengan zaman es. Masa selanjutnya yaitu masa Holosen, yang merupakan awal kemunculan Homo sapiens yang diyakini sebagai awal dari manusia modern. Sekian penjelasan singkat mengenai asal-usul kehidupan di bumi. Selanjutnya saya akan membahas secara singkat asal-usul nenek moyang Indonesia. Yang pertama, teori out of Africa. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika, menyebar migrasi karena adanya kekeringan yang berkepanjangan. Yang kedua, teori out of Yunan. Berdasarkan teori Yunan yang ada, proses perpindahan yang ada dan terjadi oleh nenek moyang bangsa Indonesia terbagi menjadi 3 gelombang, yaitu perpindahan orang Negrito, Proto-Melayu, serta Deutero-Melayu. Yang ketiga, teori out of Taiwan. Menurut teori ini, bahwa bangsa Indonesia berasal dari Taiwan karena bahasa-bahasa yang digunakan suku-suku di Indonesia adalah Austronesia
yang digunakan oleh suku-suku di Indonesia. Dan yang terakhir ada teori out of Nusantara. Adanya penemuan manusia purba yang ditemukan memiliki ciri khas manusia purba yang ada di Nusantara, merupakan keturunan dari Homo soloensis. Sekian penjelasan singkat mengenai teori asal-usul kehidupan di bumi dan teori asal-usul nenek moyang Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi pendidikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.